gazebo, kita mampir dulu ya ke Grand House. Boleh Bu. Karena kita melihat berbagai macam tanaman yang dikoleksi oleh anak-anak kita di SMP Negeri 3 Sampet ini juga bersama guru-guru ya. Mari kita keliling dulu ke Grand House untuk melihat lingkungan. Langsung ditanya. Untuk mencapai visi berwawasan lingkungan, apa sih yang dilakukan sekolah, Bu? Baik, tadi kan sudah di visi sekolah itu salah satunya adalah berwawasan lingkungan. Nah, jadi dalam mewujudkan visi berwawasan lingkungan itu, pihak sekolah juga mengadakan ada ekstrakurikuler yang namanya Bina Lingkungan ya. Ada composting, ada briket. Nah, ini dan penataan lingkungan, penghijauan di lingkungan ini juga dilaksanakan seperti adanya Grand House ini. Nah, Grand House ini adalah rumah hijau kan. Benar. Jadi supaya terlihat asri, tetap ada selain tanaman-tanaman pohon-pohon yang besar, juga ada tanaman-tanaman hias yang dikumpulkan di Grand House. Juga ada, selain juga ada yang di teras-teras, ada yang di pagar, lihat sendiri kan, ada yang itu di samping-samping gedung ditanamin. Ini di Grand House juga ada. Nah, di sini kan berbagai macam nih, ada jenisnya aglonema, ada anggrek tuh. Jadi di sini alhamdulillah dalam rangka perawatannya ya, perawatan kan kita supaya anak-anak tetap pencinta lingkungan. Jadi mereka ada tiket, ya, ada tiket untuk di Grand House ini. Dan selain itu juga, selain berwawasan lingkungan hanya untuk sekolah saja, tapi kita kan juga pernah melaksanakan dalam rangka Hari Bumi, ya, Hari Lingkungan Sedunia, menanam pohon di pinggir-pinggir jalan kan? Kan Aula ikut ya? Ikut. Nah, itulah salah satu kita untuk mewujudkan, untuk menyelamatkan bumi ini. Dan alhamdulillah composting dan pembuatan briket itu hasilnya sudah bisa dikomersilkan, bisa diterima masyarakat dan sudah menghasilkan uang ya. Benar. Bagi anak-anak kita, sehingga mereka dapat merasakan bahwa apa yang ada di lingkungan ini bisa dimanfaatkan dan bisa menjadikan hasil secara ekonomis. Dan daun-daun kering pun kita tidak terbuang ya. Benar. Tidak terbuang daun-daun kering kita dibuat composting, ada dibuat briket, alhamdulillah. Dan ini mendapat sambutan yang luar biasa dari pemerintah daerah kita, dari Bapak Bupati. Kan 2 kali kita mengadakan pameran karya, itu selalu mendapat kunjungan dari Bupati, mendapat apresiasi yang luar biasa dari kreativitas guru-guru dan para siswa ini. Mereka antusias dan inilah hasilnya. Jadi kelihatan nampak hijau dan asri. Gimana? Boleh Bu, kita lanjut ke gazebo ya Bu ya? Oh ya, ngobrol-ngobrol masih di santai, gazebo ya, iya, Bu. ngobrol santai kita di gazebo. Dan kita jalan ke sana ya. Boleh. Tadi kita sudah ke Grand House, kan sebelumnya Ibu ngomong kita ke gazebo. Nah, sekarang kita berada di kawasan gazebo yang ada di latar kita belakang ini, dan sana latar sekolah kita. Di sekolah kita ini kan ada beberapa gazebo. Benar, Ibu. Ya. Kenapa Ibu bangun gazebo? Karena untuk menunjang program literasi. Nah, literasi itu kan tidak hanya di kelas, tapi juga anak-anak supaya tidak merasa bosan di kelas terus. Jadi kan bisa ada yang ke gazebo literasinya, ada yang di teras, ada yang di taman-taman sekolah. Seperti di sini juga kita duduk nyantai di sini kan, anak-anak kan sering nyantai di sini juga. Jadi lingkungan yang luas ini kita manfaatkan sebagai sumber belajar semua bagi anak-anak. Jadi kan belajar itu kan tidak hanya dalam kelas, belajar kan di mana saja boleh. Dan guru pun tidak hanya terpatok kepada guru. Jadi sumber belajar itu tidak hanya dari guru, juga dari lingkungan.
Makanya lingkungan sekolah kita ini harus dimanfaatkan kan, guru-guru memanfaatkan kan untuk sebagai sumber belajar. Kan sering mata pelajaran IPA, matematika, kan kadang ngukur pohon, kan pernah ya Aulia ya? Pernah. Ya, IPA juga kan sering mengumpulkan apa tanaman yang di sekitar apa, jenisnya apa. IPA kan jenisnya, apakah jenis dia itu akar serabut, akar tunggal. Coba cari tanaman di sekitar sekolah kita. Dalam mata pelajaran agama juga kan bisa dibawa ke lingkungan. Ini kan anak-anak bisa membuat bagaimana ciptaan Allah di sekitar kita ini sehingga lingkungan menjadi bersih. Nah ya, jadi alhamdulillah budaya-budaya kita yang sebagaimana terpampang pada budaya senyum, salam, sapa, sopan, santun, bersih dan jujur itu ditunjang semua dari lingkungan, sekolah, semua guru-guru, dari semua stakeholder sekolah, semua mendukung semua program yang diinginkan oleh pemerintah ke SMP Negeri 3 Sampit ini. Sarana olahraga juga kan, sarana olahraga kan sportivitas, supaya tadi kan ada lapangan basket, ada lapangan voli ya, ada meja tenis meja, semua ada. Kalau kolam renang belum, lagi anak-anak yang suka renang kan, itu kita masih menggunakan pihak ketiga untuk kolam renang. Nah kan olahraga orang lain kan semua ada di halaman semua, karena halaman kita yang luas memanfaatkan halaman yang luas ini. Dan itu tadi untuk mencapai visi misi yang dilakukan dari prestasi akademik dan non akademik ya. Non akademik sudah banyak kan, olahraga juga kan, sepak bola kita sudah pernah juara umum ya. Ya, piala bergilir itu lomba kebersihan juga juara umum, kita meraih piala bergilir. Dan juga kemarin di PPI ya, lomba LKBB itu kita meraih, sebenarnya 2019 kita juara umum. 2021 ini kita masih bertahan sebagai juara walaupun belum juara umum lagi. Karena itulah kita selalu berinovasi dan mencari kader-kader baru untuk menjadi membawa nama baik SMP Negeri 3 Sampit ini. Ya, itu yang dilakukan selama ini untuk mencapai visi misi sekolah kita. Ya. Kalau harapan Ibu untuk sekolah nih Bu, ke depannya gimana sih Bu? Harapan Ibu selaku kepala sekolah di sini, ke depannya tentunya tetap berpedoman pada visi misi sekolah itu supaya tercapai. Dan harapan saya supaya sekolah ini lebih baik lagi, lebih dipercaya lagi oleh masyarakat untuk menitipkan anak-anaknya dididik di sini. Itulah harapan Ibu untuk kedepannya, baik dari standar kelulusannya, standar isi, proses, penilaian, pengelolaan, tenaga pendidiknya, tenaga pendidikan kependidikannya, kemudian standar pembiayaannya, itu harapan Ibu memenuhi standar lah. Dengan memenuhi standar tersebut, maka masyarakat akan lebih, kepercayaannya akan lebih besar lagi dan meningkat lagi untuk menitipkan anak-anaknya untuk dididik di sekolah SMP Negeri Sampit ini. Dan harapan juga selain itu menjadi sekolah idaman. Idaman artinya apa? Menjadi sekolah yang favorit, yang favorit, yang menjadi pilihan dari masyarakat Kota Waringin Timur umumnya dan masyarakat Kecamatan Baamang khususnya. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah saya sampaikan tadi, sejak Ibu bertugas di sini 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu siswanya hanya berjumlah 843. Sekarang sudah 902. Jadi alhamdulillah semakin tahun semakin bertambah, meningkat kepercayaan masyarakat ke SMP Negeri 3 Sampit. Ini bukan
hasil ibu ya, tapi hasil kita semua, hasil guru-guru, tenaga kependidikan di sini, dan hasil semua siswa-siswa di sini, peserta di sini yang dengan tulus dan ikhlas mau mengikuti apa yang diinginkan oleh sekolah, dan sekolah pun tetap terus mengembangkan potensi yang ada pada anak-anak. Jadi harapan saya supaya standar itu selalu tercapai dan lebih meningkat lagi dan lebih dipercaya lagi oleh masyarakat, dengan tentunya tetap disiplin dan terus kita mengemban dan menjalankan brand kita bersinar itu tadi. Semoga harapannya terwujud ya Bu ya. Ya amin ya rabbal alamin. Mendedikasikan ilmu Ibu untuk dunia pendidikan khususnya di SMP Negeri 3 Sampit ini. Untuk mendedikasikan ilmu sih sebenarnya kalau di SMP 3 itu tergantung pemerintah ya. Pemerintah yang kalau masih mempercayakan saya untuk di SMP Negeri Sampit ini sebagai kepala sekolah di pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, kalau masih memang mempercayakan Ibu sebagai kepala sekolah di sini, maka Ibu akan terus menjalankannya, melaksanakannya, menjalankan amanah tersebut untuk terus mengekspresikan diri Ibu, untuk mengaplikasikan Ibu sesuai dengan ilmu yang ada pada Ibu. Jadi batasan waktunya sih Ibu nggak bisa menyebutkan, karena itu kalau pemerintah daerah masih memberi kepercayaan kepada Ibu untuk tetap menjabat, memegang amanah sebagai kepala sekolah di sini, Ibu akan terus sekuat tenaga Ibu, semampu Ibu. Tentunya ini tidak terlepas dari bantuan semuanya, bantuan dari pemerintah daerah, bantuan dari seluruh para guru dan tenaga pendidikan, orang tua siswa juga, dan dukungan dari anak-anakku semua, sehingga program bisa berjalan lancar. Dan untuk di dunia pendidikan Ibu insya Allah sampai akhir hayat. Kalau masalah dunia pendidikan, sampai Ibu sudah purna tugas pun sebagai ASN, Ibu akan terus, niat Ibu seperti itu, niat Ibu akan terus mengelola di dunia pendidikan ini untuk dapat berkontribusi di dunia pendidikan, karena itulah jiwa Ibu. Jadi dimanapun Ibu berada, tidak hanya di SMP 3 Sampit, walaupun toh nanti suatu saat kan Ibu tidak selamanya nih di sini, mungkin Ibu akan dimutasi tempat lain, atau Ibu tidak ditugaskan lagi sebagai kepala sekolah karena harus ada generasi baru lagi kan. Ibu tetap di dunia pendidikan akan terus membantu dan terus akan memberikan yang terbaik untuk dunia pendidikan, tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak. Apa sih Ibu tanpa ada dukungan dari teamwork yang luar biasa di sekolah ini. Baik, kita akan teruskan ke gazebo berikutnya. Sebenarnya sih ada 3 gazebo. Ini kan yang kedua, yang ketiganya ada di sebelah timur kan, yang rumah panggung itu, seperti rumah panggung dibuat itu dari kayu. Nah, di sini gazebo ini ada di depan perpustakaan, pas dekat pintu masuk ya, dekat musola juga. Jadi anak-anak yang banyak nyantai setelah nyantai ya Bu, iya, melakukan kegiatan iya, ya Bu, ya? setelah kegiatan ekstrakurikuler. Jadi saat jam-jam kosong diskusi di sini. Jadi untuk sementara juga karena masa PTM ini terbatas, tidak ada kantin yang buka. Jadi anak-anak disuruh bawa bekal sendiri. Jadi pembelajaran juga kan waktunya masih terbatas nih. Jadi pembelajaran kita itu hanya sesuai dengan SKB 4 Menteri itu, bahwa pembelajaran kita itu hanya 6 jam pelajaran, jadi 4 jam waktu. Jadi anak-anak setelah dia pulang dari jam 7 sampai jam 11, mereka bisa makan bekalnya di gazebo atau di kelas. Diberi waktu oleh Bapak Ibu guru untuk
makan bekal yang dibawa dari rumah. Karena kan menghindari kerumunan, jadi kantin-kantin tidak ada yang dibuka. Dan alhamdulillah selain tadi gazebo ini digunakan untuk tempat istirahat, juga kan ada pojok baca tuh. Nah jadi, dan ini kan gazebo ini posisinya di depan perpustakaan. Jadi kan anak-anak yang baca buku tidak hanya di perpustakaan, juga bisa di sini ya, nyantai di gazebo. Iya. Terakhir nih Bu, sebelum Aulia berpamitan ya Bu ya, pesan Ibu untuk khususnya siswa-siswa SMP Negeri 3 Sampit dan umumnya siswa-siswi yang ada di seluruh Indonesia, tenaga pendidik, orang tua murid, apa sih Bu? Oh iya, harapan Ibu ya, iya, kepada khususnya kepada pesan saya khususnya kepada siswa SMP Negeri 3 Sampit dan seluruh pelajar Indonesia, janganlah kalian terlena dengan pandemi. Terus berkreasi, terus belajar, karena harapan bangsa dan nasib bangsa ini di tangan kalian. Kami yang sudah tua-tua ini hanya menularkan saja, hanya menyampaikan apa yang terbaik untuk kalian. Jadi jangan sampai kalian, anak-anakku pelajar, melewatkan masa-masa pelajar seperti ini. Gunakan waktu kalian masih muda dengan hal-hal yang positif. Hal positif seperti apa? Menggunakan gadget itu dengan bijak. Ya, jangan hanya dipergunakan untuk hal tidak bermanfaat, hanya main game saja. Gunakan untuk mencari pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas dan lebih baik, untuk cocok untuk usia-usia pelajar. Dan gunakan semua fasilitas yang diberikan oleh sekolah untuk mengembangkan potensi kalian, supaya kalian nanti menjadi orang yang bermanfaat dan terus bisa berkarya. Dan terus juga jauhi, karena orang yang sukses itu tahu bagaimana kunci sukses. Supaya pesan Ibu nih, supaya kunci sukses, satu, yang pertama adalah patuhi orang tua. Nah, patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Kalau di rumah kan orang tua kandung, kalau di sekolah kan guru. Yang kedua adalah jangan lupa berdoa. Selalu dekatkan diri kepada Allah. Ibadah jangan lupa, supaya kita selalu diberikan jalan yang lurus. Yang ketiga adalah pilih-pilih teman. Nah, pilih-pilih teman ini bukan kita mau sombong, enggak. Kita pilih-pilih teman, mana teman yang mengajak kita yang kepada yang baik, itu yang kita ikuti. Jangan ikuti teman-teman yang mengajak yang tidak baik, yang hanya kumpul rame-rame tapi tidak manfaatnya. Nah itu ya, jadi kunci orang sukses itu seperti itu. Dan untuk harapan pesan Ibu kepada seluruh tenaga pendidik, guru-guru, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan untuk selalu memberikan terbaik kepada anak-anak peserta didiknya. Karena itulah salah satu amal jariah kita nanti. Siapa tahu ada dari berapa ribu anak-anak yang telah kita didik ini, ada satu orang yang bawa kita nanti ke surga. Yang seharusnya kita nanti guru ini dia masuk neraka, kata Tuhan. Tapi ada salah satu siswa, jangan Tuhan, dia sangat baik kepadaku. Dia membimbing aku selalu, sehingga aku menjadi orang yang bisa masuk surga. Aku tidak rela kalau guruku masuk neraka. Dia telah membimbing aku. Nah jadi berilah selalu yang terbaik. Karena siapa tahu dari seribuan anak didik yang telah kita didik itu, nanti dia akan membawa kita ke surga. Tapi tentunya kita juga harus memberikan terbaik kepada anak-anak didik kita, kepada siapapun dia, bagaimanapun anak itu. Itulah tugas kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik, yang tugasnya memang harus mendidik, memperbaiki, bukan menerima yang sudah baik. Tapi harus kita memperbaiki yang sudah baik, kita terima, akan kita tingkatkan lagi yang lebih baik. Ya, terus berinovasi, terus berkreasi, walaupun di masa-masa pandemi seperti ini, keterbatasan, jangan mudah putus asa. Selain berusaha, jangan lupa tadi berdoa. Ya, yang keempat kan berusaha. Jadi siswa selalu berusaha,
Guru juga berusaha, dan jangan lupa tadi berdoa, sehingga kasus-kasus anak-anak siswa yang tawuran, siswa yang bullying itu tidak terjadi pada SMP Negeri 3 Sampit. Pesan Ibu juga kepada seluruh pelajar yang ada di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, dan umumnya di seluruh Indonesia. Kalau pesan Ibu untuk orang tua murid nih Bu? Kalau orang tua murid, pesan Ibu selama ini alhamdulillah sudah kerjasama sudah bagus, dan lebih tingkatkan lagi pesan Ibu kepada orang tua murid agar siswa-siswa anak-anak yang dititipkan di SMP 3 Sampit ini tidak hanya dititipkan begitu saja, tapi tetap kerjasamanya untuk kita saling bekerja sama, karena pendidikan itu tanggung jawabnya ada 3: orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Orang tua dulu kan, baru dititipkan ke pemerintah, masyarakat. Nah, pemerintah itu siapa? Guru ini kan sebagai pemerintah, jadi harus ada kerjasama. Jadi jangan hanya diserahkan begitu saja ke sekolah, minta jadinya, tapi di rumah orang tua juga harus membantu, memantau siswa-siswanya. Dan kita kan ada itu, sekarang zaman udah canggih, ada WA grup orang tua. Nah, disitulah tempat orang tua berkomunikasi dengan pihak sekolah, bagaimana kemajuan perkembangan anak-anaknya, sehingga kalau ada masalah akan secepatnya kita dapat selesaikan, sehingga anak-anak yang dititip ke SMP Negeri Sampit ini atau di sekolah manapun akan menjadi harapan orang tua dan akan menjadi kebanggaan dari para orang tua yang telah menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga dengan kerjasama ini, sinergitas, akan totalitas lah semua kita untuk menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tuanya dan agama serta negara. Baik, terima kasih Bu atas bincang-bincang santainya ya Bu ya, dan sudah meluangkan waktu Ibu nih. Aulia pamit dulu ya Bu, izin masuk kelas Bu. Iya, silahkan. Terima kasih. Baik Ibu. Ya.